Kisah berawal di sebuah kota bernama kota Madison. Di sini kita dikenalkan dengan seorang anak lelaki bernama Zack yang baru saja pindah. Zack ikut pindah ke kota tersebut di salah satu rumah komplek bersama ibunya yang bernama Gail sebagai seorang wakil di salah satu sekolah di sana. Kedatangan mereka disambut dengan penuh kejutan oleh Bibi Laurent selagi Zack mengenakan topi cantik pemberian Bibi dan mulai mengambil beberapa barang. Ia juga disambut penuh senyuman oleh tetangga barunya, Hannah Stein, dan ayahnya Tuan Shipper. Zack berharap banyak jika pindahan rumah yang ia putuskan bisa membuat Jack lebih terbuka, karena sampai saat ini, Zack masih tidak bisa menerima kepergian ayahnya. Keesokan harinya, Gail mengantar Jack untuk segera masuk ke sekolah barunya, yaitu Madison High School. Seperti kebanyakan remaja lainnya, Zack tidak mau turun dan jalan bareng bersama ibunya yang memiliki jabatan sebagai wakil kepala sekolah, yang mana hal itu pasti membuat Zack terlihat cupu. Semua murid mengikuti penyambutan Gail sebagai wakil kepala sekolah baru mereka. Dan di hari pertama sekolah, ia langsung mendapatkan kenalan bernama Camp, seorang pria paling diremehkan satu sekolah yang tanpa ragu dia memberikan tanda pengenalnya kepada Jack. Satu hari berlalu, Zack pulang lalu dikejutkan oleh Hannah. Dia menempuh pendidikan secara homeschooling bersama ayahnya. Untuk Hannah sendiri, bertemu dengan Zack merupakan hal yang menyenangkan untuknya. Hannah juga membawa Jack ke tempat hiburan terbengkalai di tengah hutan sekitar komplek mereka. Mereka pun saling bercerita dan akrab satu sama lain. Kebersamaan singkat Hannah dan Zack membuat Tuan Shivers menjadi sangat marah. Pada malam itu, entah apa yang ia lakukan, Tuan Shivers terlihat sedang menyakiti anaknya sendiri. Hal tersebut membuat Zack segera menghampiri rumah mereka untuk memeriksa keadaan Hannah. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan Zack selain meminjam handphone Gail lalu meminta bantuan kepada pihak keamanan setempat. Tapi setelah memberikan beberapa pertanyaan, tidak ada bukti jika Tuan Shivers melakukan kekerasan terhadap anaknya, selain menyaksikan TV dengan suara keras. Kedua polisi menganggap kalau Jack membuat laporan palsu dan memperingati Gail juga yang saat itu ada di sana. Malam ini bersamaan dengan diadakannya pesta dansa di sekolah sebagai wakil kepala sekolah, Gail pergi dan menghukum Zack untuk tetap di rumah bersama Laurent. Zack memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali memeriksa keadaan Hannah bersamaan dengan Cam yang mendatanginya. Nah, mereka berdua mulai memasuki ruang bawah tanah Tuan Shivers saat beliau pergi ke kantor polisi karena mendapat panggilan palsu yang dibuat Zack. Setelah berhasil masuk dan mengelilingi lantai 2, Zack dan Cam menemukan rak buku milik Tuan Shivers yang berisi cerita-cerita hantu seram seta, berbagai manuskrip buku-buku dari Robert Lawrence Stein, dan semua buku itu terkunci. Hannah segera menyadari kehadiran mereka berdua dan nyatanya dia baik-baik saja. Akan tetapi, keadaan menjadi buruk saat ia tahu kalau Zack sudah terlanjur membuka salah satu buku tersebut, yang dimana ketika buku itu dibuka, seekor makhluk akan keluar. Makhluk itu merupakan seekor manusia salju yang berasal dari Pasadena, California. Hannah bersama Zack dan Cam segera membaca buku dan mengejar makhluk tersebut sampai ke stadion Ice Hakim, karena mereka tahu satu-satunya cara untuk memberantas makhluk itu hanya dengan menghisapnya kembali ke dalam buku. Dan begitupun si makhluk, dia bakal melakukan apapun untuk menghancurkan buku tempat ia terkurung. Tuan Shivers berhasil datang sambil marah karena kelakuan mereka dan menyelamatkannya. Inilah yang ditakutkan oleh Tuan Shivers. Ia tidak ingin berada di sekitar orang karena ia takut akan hal buruk seperti tadi terjadi menimpa anak dan teman-temannya. Zack juga menyadari kalau selama ini Robert Lawrence Stein menyembunyikan jati dirinya dan mengganti namanya dengan Tuan Shivers. Sesampainya mereka di rumah Tuan Shivers, ia segera mengajak Hannah untuk pergi dari kota. Ia menyalahkan semuanya kepada Zack dan Cam. Mereka berdua juga masih penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi barusan.
Kok bisa? Dengan terpaksa, Tuan Silvers pun menjelaskan kalau setiap monster, hantu maupun iblis sudah ia ciptakan sejak ia kecil untuk meneror anak-anak di lingkungan rumahnya dulu yang terus membulinya. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuan Shipper sadar kalau itu semua salah dan mengunci mereka satu persatu di dalam buku tersebut. Nah, saat akan mengambil semua buku, betapa terkejutnya Tuan Shivers melihat satu-satunya boneka paling berbahaya yang bernama Slappy berhasil keluar dari dalam bukunya. Untuk menghindar dari buku kurungannya, Slappy mengambil kunci dan membakar buku tersebut. Boneka itu juga tidak tanggung-tanggung untuk kabur sambil membawa semua buku ciptaan Tuan Shivers. Sebelum pergi, Slappy mengeluarkan semua geng patung genom untuk menghabisi mereka semua. Namun hal tersebut tidak bisa menghentikan mereka begitu saja. Buruknya lagi, Slappy membakar semua buku ciptaan Shiver satu persatu agar tidak ada makhluk yang terkurung di dalam buku itu. Rencana utama Slappy adalah menghancurkan kota menggunakan semua makhluk untuk bersenang-senang. Slappy mendatangi kantor polisi setempat dan membekukan mereka. Dia juga membekukan banyak warga kota yang ada di sana. Melihat sebagian kota yang sudah hancur, Zack pun memiliki ide. Kenapa kamu tidak buat skrip lagi aja, Tuan Shipper? Skrip yang bisa menyedot semua makhluk ciptaannya ke dalam satu buku cerita. Tapi masalahnya, untuk menciptakan keajaiban seperti itu, Tuan Shivers butuh mesin tik manualnya yang sudah jadi pajangan di sekolahnya Zack. Dan untuk sampai ke sana, Tuan Shivers bersama yang lain harus melewati berbagai makhluk ciptaannya. Mereka semua berhasil meloloskan diri. Untuk sampai ke sekolah, mereka hanya perlu keluar dari mall dan menembus makam di pinggir kota. Tapi sebelum itu, ada seekor werewolf yang harus mereka lewati secara sembunyi-sembunyi. Dengan kerjasama mereka, Tuan Shivers dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Sementara itu, Bibi Loren, ia harus bertemu dengan anjing hutan. Beruntungnya dia berhasil kabur menggunakan mobil dan secara tidak sengaja menabrak werewolf dan berhasil menolong keponakannya sendiri. Ketika Bibi Loren bertemu dengan Tuan Shivers, nampaknya pandangan pertamanya dengan Tuan Shivers membuat rasa di antara mereka. Bahkan Loren rela melakukan apapun untuk menolong Zack dan Tuan Shivers. Semua kejadian tadi membuat masing-masing dari mereka semakin dekat. Tapi di sela kedekatan itu, masih ada para zombie yang mengawasi mereka. Zack dan Hannah juga mulai menunjukkan perasaan mereka masing-masing. Tapi entah apa yang terjadi kepada Hannah. Saat sinar bulan purnama menyinarinya, seluruh tubuhnya tampak pudar dan membuat Zack merasa heran apa yang terjadi. Setibanya mereka di sekolah, Zack segera menarik Tuan Shivers. Ia sadar kalau Hannah sama sekali tidak mengetahui jika dirinya sendiri merupakan khayalan hasil ciptaan Tuan Shivers. Akan tetapi, Tuan Shivers punya alasannya sendiri. Beliau sengaja menciptakan Hannah dengan menuangkan semua hasrat dan perasaannya. Saat itu Tuan Shivers sangat takut saat sendirian, terlebih ia pernah memutuskan hubungan dengan orang yang dekat dengannya saat seumuran Zack, lalu menutup diri dari semua orang. Tentunya Zack sangat memahami hal tersebut, soalnya dia juga pernah menutup diri saat kehilangan ayahnya. Dan sekarang mereka harus bisa memulai hidup baru. Akhirnya Hannah dan Cam berhasil menemukan mesin tik Tuan Shivers, sementara Bibi Loren, ia segera pergi ke kantor polisi. Namun, langkahnya terhenti setelah melihat Slappy yang sedang membekukan polisi termasuk dirinya. Nah di sini, tugas Zack, Cam, dan Hannah selanjutnya adalah menghentikan pesta dansa dan memperingatkan mereka semua tentang bahaya yang sedang terjadi di tengah kota. Lalu membuat barricade untuk mencegah kedatangan Slappy mengganggu Tuan Silver selagi ia mengarang cerita. Awalnya, semua orang menganggap peringatan Zack tidak lebih dari sebuah lelucon kampung. Tapi setelah melihatnya secara langsung, mereka semua berteriak ketakutan, tak terkendali melihat para monster itu.
Lalu setelah memperingatkan semua orang, mereka pun segera memblokade setiap pintu dan jendela di sekolah dengan arahan Zack agar tidak ada yang mengganggu Tuan Shippers. Slappy dan para geng patung genom mengeluarkan semua monster terakhir dari dalam buku yang ia bawa. Namun ternyata, tanpa diketahui siapapun, Slappy berhasil masuk menemui Tuan Shivers dan mematahkan jari tangannya. Beruntung Zack dan Hannah segera menyelamatkan dan membawa kabur untuk bertemu dengan yang lain. Pelarian mereka bersamaan dengan Cam yang mengetahui kebenaran tentang diri Hannah. Sesuai dengan arahan kepala sekolah, semua orang disarankan untuk berlindung di dalam ruang penyimpanan. Seketika, Zack memiliki ide. Ia membiarkan Tuan Shivers keluar dari sekolah untuk menjadikan dirinya sebagai pemancing semua monster, termasuk Slappy yang mulai mengejarnya. Di sekolah itu hanya pengalih perhatian. Tuan Shivers bersama Zack, Hannah, dan Cam ada di jalur bis lain. Meski hal tersebut sama sekali tidak bekerja untuk para monster, yang terpenting mereka semua berhasil mendapatkan tempat dan waktu untuk meneruskan skrip Tuan Shipper di tempat hiburan terbengkalai. Tidak membutuhkan waktu yang lama sebagai satu-satunya ciptaan terhebat. Slappy segera berhasil menemukan keberadaan mereka. Ia membawakan buku berisi monster gumpalan, monster yang bisa menelan apapun yang disentuhnya. Tuan Shivers pun menumbalkan dirinya mengutus Zack untuk menyelesaikan skrip, serta mengakhiri semuanya di atas biang lala. Nah, selain ini juga, para monster telat menyadari hal tersebut dan terus menyerang secara membabi buta. Zack sudah menyelesaikan skrip Robert Lawrence, tapi masalahnya, kalau buku itu menelan semua monster, berarti bakal menelan Hannah ke dalam buku itu juga. Nah, ternyata nih, Hannah sudah mengetahui siapa dirinya selama ini. Ia tidak mempermasalahkan hal tersebut, asalkan Zack dan semua warga kota bisa selamat dari teror monster-monster. Semua monster terhisap, begitupun dengan Hannah. Kebersamaan, kedekatan, dan perasaan yang baru ia rasakan bersama Zack harus berakhir di dalam hitam dan putih. Satu malam yang seram berlalu, semua warga kota kembali ke keadaan mereka semula. Zack dan ibunya kembali ke sekolah bersama. Ditambah sekarang Robert Lawrence alias Tuan Shivers menjadi guru pengganti sementara bahasa Inggris di sekolah tersebut. Lalu selesai pelajaran, Tuan Shivers memberikan kejutan kepada Zack, yaitu ia menyatakan kembali sosok Hannah dengan membuat buku baru hanya untuk Zack. Akan tetapi, Tuan Shivers melupakan satu sosok monster tak kasat mata, dan kemudian film pun selesai.